Oke, itu wawancara, Prof. Kemudian bagaimana dengan observasi, Prof? Observasi. Jadi observasi itu kalau kita kembalikan di awal saya sampaikan bahwa ada 5 tradisi umum penelitian kualitatif. Misalnya menggunakan observasi itu lebih banyak digunakan di etnografi. Alat utama pengumpul datanya itu adalah observasi. Artinya observasi banyak sekali jenisnya yang bisa kita baca di buku-buku yang terakhir. Observasi artinya kita boleh menggunakan audiovisual. Artinya tidak harus. Itu kalau yang cara tradisional kita mencatat. Dan itu memang kadang-kadang ada miss, ada data yang hilang. Karena tidak tercover. Kalau menggunakan audiovisual seperti ini, itu rekam semua. Nah, rekaman itu yang menggunakan audiovisual observasi itu harus dideskripsikan. Seperti kita mendeskripsikan, mentranskrip dari data wawancara. Nah, itu jadi observasi itu juga harus dibuat seperti mengurai wawancara. Diurai. Jadi misalnya pertemuan saya datang ke sekolah jam 7.30, saya masuk ke ruangan diizinkan kepala sekolah dan juga saya duduk diizinkan di bagian belakang. Saya melihat Ibu Ani misalnya sudah mulai menjelaskan sampai sebegitu detail. Pada jam 7.45 saya melihat mulai Bu Ani sang guru mulai memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya. Jadi seperti itu. Itu harus baik, Prof. Saya pernah membaca di buku tentang action research. Buku itu ditulis oleh Hopkins ya. Jadi saya mendalami bagian itu supaya bagaimana PTK itu tidak sekedar penelitian, mohon maaf dalam tanda kutip kita tahu sendiri seperti itu. Nah, yang Prof saya kata tadi betul ya. Ketika kita misalnya mengamati itu deskripsinya di dalam buku itu Hopkins memang bahkan kita harus berkompromi dengan siapa yang kita observasi, kira-kira apa, mungkin dia ada masukan. Ada masukan apa yang ini, kemudian fenomena apapun yang terjadi, apapun peristiwa yang terjadi itu kita deskripsikan. Oke, jadi ini yang dimaksud dengan observasi. Langsung tak langsung atau partisipannya di situ juga ya, Prof ya. Oke, itu jadi, yang kedua. Itu banyak sekali observasi yang kadang-kadang kita hanya yang diobservasi gedungnya dan ini ruangan ini. Jadi padahal tidak itu ya, Prof ya. Jadi fokus kita meneliti misal tentang kurikulum dan radikalisme yang diteliti. Nah, bagaimana sih perilaku anak-anak dalam peristiwa kelas ya, Prof? Peristiwanya bagaimana cara guru ngajar dari mulai kata-katanya, materinya, kita amati dan kita deskripsikan. Dan itu ada bukti autentik. Itu yang dimaksud. Jadi dalam konteks ini observasi yang penting itu adalah peristiwa dan proses. Betul. Nah, apapun yang terjadi denyut dalam proses itu, deskripsikan itu sehingga itu bisa diakui secara objektif. Karena penelitian kualitatif itu proses dan meaning. Meaning itu proses yang kita lihat bagaimana terjadi, dan meaning itu makna bagi itu. Maknanya apa yang terjadi itu. Kan itu yang dicari dari sebuah penelitian kualitatif. Betul. Yang ketiga, Prof, ada wawancara, ada observasi, ada dokumen. Karena tolong jelaskan juga nanti dokumen dan dokumentasi, Prof, supaya jangan salah persepsi. Dokumen itu sekali lagi kita mau meneliti nanti kita isunya kurikulum dan radikalisme. Jadi dokumen itu bukan foto-foto gedung, foto-foto bukan itu dokumentasi. Yang maksud dokumen ini bagaimana tentang buku-buku ajarnya. Ada relevansi dengan kurikulum atau tidak? Silabusnya. Bagaimana nanti evaluasinya, penilaian anak. Berarti desain pembelajaran yang dirancang guru ya, Prof? Betul. Itu lihat apakah memang mengarah ke radikalisme kurikulumnya atau apanya, materi ajarnya atau tidak. Dan dari tahun berapa ke tahun berapa itu yang dimaksud dengan dokumen. Jadi bukan dokumentasi. Nah, itu yang perlu mungkin diluruskan. Kalau banyak macamnya dokumen. Jadi dokumen misalnya bagaimana perilaku anak, hubungan dengan radikalisme kurikulumnya, bagaimana setelah belajar 1 bulan perilaku. Kita lihat ke guru BK-nya. Termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikulernya ya, Prof. Itu semua. Apakah hasil dari pembelajaran di kelas itu mencerminkan di ekskulnya seperti apa, atau itu didokumen dengan baik ya, Prof? Jadi dokumen itu yang kita gali dan kita teliti, kita analisa, dihubungkan dengan pertanyaan penelitian atau isu penelitian kita, fokus penelitian kita. Jadi bukan gambar ditempel. Yang kita lihat itu kan pada bagian lampiran foto sedang wawancara, misalnya. Padahal itu bukan itu maksudnya. Itu dokumentasi proses penelitiannya. Sedangkan yang dimaksud dokumen itu adalah dokumen-dokumen yang memberikan makna ya, Prof, terhadap jawaban dari pertanyaan dari penelitiannya. Misalnya laporan harian.
Ya. laporan bulanan, laporan 3 bulan, Laporan penilaiannya, tahunan, laporan dokumen penilaiannya, RPP juga, RPP-nya, kisi-kisinya, materi ajarnya, materinya, ya, bahan seperti itu. ajar. Ya. Oke. Nah, kalau audiovisual tadi sudah terjawab ya, Ya, Pak? ini yang kita lakukan ini adalah observasi. Itu Ya. ini yang terbaru kan sebenarnya, karena dulu kan kalau observasi itu harus apa ya, misalnya kita mengobservasi sekelompok orang, Iya. itu harus kita ikut di dalam. Iya, Kalau ini menggroundednya tidak. seperti itu. Kalau ini kan cukup dengan video kita, Oke. cukup. Maka saya sering mengatakan dengan teman-teman pada saat dia penelitian tindakan kelas itu kan dengan teknologi sekarang CCTV itu sebenarnya bisa kita Cukup gunakan ya, Prof. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Jadi tidak ada salahnya seperti itu. Termasuk misalnya kalau kita dalam sekarang dengan menggunakan aplikasi Zoom itu pun bisa kita tangkap itu, Prof. Bisa sekali. Iya. Baik, Prof. Itu tekniknya. Nah, terakhir nih, Prof. Terkait dengan analisis data dalam penelitian. Tentu kan kalau kuantitatif eksperimen dia kan statistika ya, lebih pada sana. Nah, kalau kita penelitian kualitatif, teman-teman di luar sana perlu gambar nih, Prof, seperti apa? Mungkin mereka mendengar triangulasi atau apa. Nah, bagaimana analisis data sehingga data ini yang terkumpul bisa dipertanggungjawabkan sebagai jawaban dari fokus penelitian, Prof. Baik. Jadi analisa data ini yang paling berat di kualitatif. Artinya begini, ketika mewawancarai 10 orang, apakah dikumpulkan dulu? Wawancara selesai baru. Itu kesalahan terbesar dalam penelitian kualitatif. Artinya setelah wawancara partisipan 1 itu langsung di transkrip, langsung dianalisa. Jadi dia ongoing analisanya, tidak seperti penelitian kuantitatif kumpulkan baru dianalisa di akhir, tidak. Jadi setelah selesai wawancara, selesai observasi, dapat dokumen dan langsung dianalisa, sehingga tidak menumpuk nanti. Nah, kalau di kuantitatif itu ada kita sebut statistik, SPSS, tapi dalam kualitatif juga ada NBPU, tetapi itu juga masih perlu sentuhan manusia. Jadi menurut saya persepsi tadi dalam kualitatif tetap alat penganalisa yang terbaik itu adalah manusia. Artinya begini, analisa yang pertama saya sampaikan tadi sudah observasi pertama, hari pertama itu langsung dianalisa sehingga tidak menumpuk. Ya begitu juga observasi kedua, begitu juga wawancara, begitu juga dokumen. Jadi tidak menumpuk. Sehingga kita tidak istilahnya merasa malas untuk melakukannya, sehingga penelitian kualitatif itu tidak seperti disebut penelitian menahun karena tidak dikerjakan. Nah, analisa dalam penelitian kualitatif itu tidak boleh berhenti. Artinya tidak berhenti stop. Oke, nanti bulan depan tidak bisa. Jadi harus terus dibaca, harus terus direnungi, diresapi. Karena itu penelitian kualitatif itu membutuhkan kesabaran. Ada yang mengatakan mudah penelitian kualitatif, nah itu lebih susah karena memang perlu kesabaran. Ya, kesabaran, wawasan yang luas. Itu tadi analisa datanya hanya wawancara 10 menit, ya mudah. Itu mungkin yang berpikir mudah. Jadi wawancara itu tidak bisa hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Yang menentukan jenuh atau tidak tadi istilah yang kurang pas sebenarnya. Baik, Prof. Apa yang Prof jelaskan tadi saya pernah membaca itu sekali lagi di buku Hopkins gitu ya, tentang analisis data itu. Prof mengatakan kalau kita misalnya mendapat data hari itu, lakukan hari itu. Nah, dalam buku yang saya baca itu ada 2 hal dia katakan. Data yang kita peroleh itu tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Alasannya kalau terlalu cepat kita khawatir nanti ada hal-hal yang nanti yang mestinya kita dapatkan hilang gitu ya, belum tercover. Saya sependapat itu karena Prof tadi mengatakan artinya dalam hari itu tidak dalam jam yang sama, tapi hari itu bisa jadi misal kita sekarang misalnya pukul 11 misalnya. Tapi jangan pukul langsung ini kita analisis, tapi biarkan dulu beberapa jam, mungkin kita punya kesempatan berpikir. Punya kesempatan berpikir sehingga nanti kalau umpamanya ada kesempatan kita masih punya kesempatan untuk mencari data dari beberapa metode yang kita lakukan. Itu tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Sama saja kita ibarat membiarkan masakan yang terlalu lama akan menjadi basi. Artinya muncul subjektivitas ya, Prof. Lebih kurang begitukah pendapat Hopkins itu dengan yang apa yang Prof bilang tadi? Bisa seperti itu. Jadi karena itu ketika selesai wawancara partisipan 1 diwawancarai hari ini dan juga ditranskrip, dianalisa datanya, tetapi kita merasa kurang, ada yang kurang, kita bisa sampaikan lagi. Saya mau mengambil data lagi, ada waktu atau tidak. Seperti itu. Jadi artinya harus kontinuitas dalam menganalisa data kualitatif, harus terus menerus. Baik.
Ya. Kata kuncinya kontinuitas. Iya. Apapun teknik analisisnya, Prof ya. Apapun ininya, kontinuitas. Dalam menganalisa data, jangan menganalisis- berhenti. Dalam menganalisis Jangan data. bulan ini terus tahun depan Maka dia terputus. ya kan terputus. Iya. Kalau kita paksakan malah itu jadi subjektif. Iya. Nah, baik Prof, menarik. Iya. Setidak-tidaknya ini membuka tabir buat teman-teman akademisi, mahasiswa kita S1 Iya. yang mau menggunakan teknik Nanti kualitatif. akan, Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, tapi kita tidak berhenti di sini. Nanti kita akan dalami, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar. Terima kasih sudah memberikan pandangan dalam forum The Doctor. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, ya. Sampai ketemu. Ya. Prof.